Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, kembali di pagi hari ini kita semua dapat menikmati apa yang kita katakan bahwa inilah anugerah Tuhan yang terindah. Bahwa saudara dan saya sudah memasuki hari yang baru yang di dalamnya ada banyak hal yang akan kita kerjakan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk kita diisi bejana hidup kita, sehingga hidup ataupun hari yang kita sudah diberikan oleh Tuhan dapat kita mengisinya dengan segala perbuatan-perbuatan yang berkenan kepadanya. Mari saudaraku, kita satu di dalam doa. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali kami datang padamu mengucap syukur. Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Sebelum kami beraktivitas pagi hari ini, kami akan dipenuhi bejana hidup kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan menguasai hati dan pikiran kami saat kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah dan kami menghayatinya dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kami mengerti dan kami berlakukan dalam setiap tugas panggilan kami yang Tuhan Yesus percayakan pada kami. Karena itu berfirmanlah kepada kami semua ya Yesus Kristus, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam kitab tulisan surat Yudas. Pasalnya yang pertama, ayat 3-9 dan penekanannya pada ayatnya yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup ke tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, penyalahgunaan kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Surat Yudas, kata atau si penulis ini dalam ayatnya yang pertama dikatakan dari Yudas, hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus. Kalau kita meneliti di beberapa tulisan-tulisan penafsir, banyak mengatakan bahwa Yudas adalah seorang yang cukup terkenal pada masa itu di Yerusalem. Dia bukan Yudas Iskariot yang jelas. Yudas adalah salah satu saudara tiri dari Yesus dan masih keluarga bersama dengan Yakobus saudaranya. Jadi saudara-saudara, Yudas adalah orang yang begitu terhormat di Yerusalem pada waktu itu. Dan penulisan surat ini kurang lebih sekitar 40 sampai tahun 80-an Masehi. Sekitar tahun itu penulisan surat Yudas. Surat Yudas ini ditulis untuk kembali menyenangkan hati atau menguatkan jemaat perdana supaya mereka tetap percaya. Sekalipun ada banyak hal yang harus mereka hadapi. Terkadang orang berusaha untuk mempengaruhi iman percaya saudaranya sendiri atau sahabatnya atau sekelompok iman Kristen. Pada waktu itu banyak orang yang menyusup yang berusaha mempengaruhi dan melawan dan menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, peristiwa itu bukan hanya terjadi pada masa lalu. Hal yang demikian pun terjadi di masa kini, di mana semakin banyak sekali pengaruh-pengaruh melalui informasi media sosial yang begitu cepat. Di zaman yang serba digital, kita semua juga diperhadapkan banyak orang yang mulai kembali meragukan dan terutama mereka menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena mereka mau mengikuti apa yang menurut kata mereka dalam memahami firman Tuhan. Sehingga seharusnya mereka harus bisa melihat pada zaman itu apa yang terjadi pada masa jemaat perdana dan mengapa kalimat setiap kata keluar dari firman Tuhan. Sehingga yang ketika kita menggalinya, kita mendapatkan apa kata Alkitab. Sehingga kita memahami itu semua. Bahwa Yesus Kristus adalah kehadiran Allah dari janji Allah perjanjian lama, di mana dia berjanji ketika para nabi datang dan kini Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Yang sebentar lagi perayaan kelahirannya, kedatangannya, kita akan ingat rayakan lagi dalam sukacita kita. Karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita tetap melakukan apa yang sudah Tuhan karuniakan buat saudara dan saya, yaitu iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Jangan diragukan lagi.
Jangan kita dikaburkan lagi oleh segala informasi yang masuk. Tapi tetaplah kita mengandalkan firman Tuhan yang mengatakan, Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang sudah datang dan menyelamatkan kita, yang sebentar lagi saudara dan saya akan mengingat rayakan peristiwa kelahirannya pada Natal yang indah. Karena itu sambutlah peristiwa itu dan bersukacitalah, karena janji Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah wujud dari pernyataan bahwa Allah itu ada dan Dia hidup, dan kita sekarang menanti kedatangannya untuk yang terakhir kali. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang padamu Tuhan Yesus, mengucap syukur terima kasih untuk semua berkat-Mu. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta, jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami mau berdoa untuk adik Jessica Maria Manusiwa, Diaken Erik Bona Simarmata, Saudari Astria Sari Munte, Saudari Felis Angelika Sopakua, Ibu Diana Kusumarati, dan Ibu Kristina Manalu Gultom. Tuhan berkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Diberkatilah sukacita mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, untuk sektor pelayanan 5, keluarga Penatua Kurniawan dan keluarga Bapak Ardian Yohanes Basaur. Tuhan berkati akan sukacita keluarga-keluarga ini, diberkati oleh kuasa Tuhan, sehingga dalam segala hal mereka semua diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga pada pagi hari ini untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 5 yang dalam keadaan tubuh yang lemah, Ibu Leni Patiata, Ibu Darmila Benjamin, Bapak Paul Nanlohi, Bapak Frans Tumbol, dan Bapak Metusala Laiskoda. Tuhan berkati keberadaan tubuh mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk Opa Boy Kainama dalam proses pemulihannya. Tuhan selalu menjaga di hari tuanya. Demikian juga dengan saudara Jeremy Dian. Kami tetap bertaruhkan di dalam doa kami. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa untuk para pelayan firman dan sakramen. Tuhan Yesus berkati di dalam kehidupan mereka masing-masing bersama dengan keluarga dan pelayanan mereka. Kami berdoa untuk majelis sinode GPIB selaku pimpinan. Tuhan Yesus memberkati dengan segala berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga, pelayanan, dan karya kerja mereka semua. Inilah doa kami di pagi hari ini ya Tuhan, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.